Halo semuanya, perkenalkan, saya Bayu Malik Ibrahim dari Prodi Manajemen Informatika. Saya di sini akan membawakan Anda materi dari K3 dan ISO. Pertama, apa itu K3? K3 memiliki arti keselamatan kesehatan kerja. K3 adalah sebuah unit yang ada di setiap perusahaan, di mana mereka menginspeksi wilayah pekerjaan dan menganalisis apakah ada risiko keselamatan maupun kesehatan. Unit K3 ini juga lebih terfokus pada keselamatan seorang karyawan terlebih dahulu dan bukan kesehatannya. Unit K3 bukan hanya sekedar unit biasa saja, karena sebagai K3 mereka harus memiliki sertifikasi. Sertifikasi ini meliputi beberapa hal, salah satunya adalah analisa kecelakaan kerja. Tujuan K3 itu ada 3. 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang, ada analisa kecelakaan kerja. Nah, di sini ada beberapa metode untuk analisa. Ada 2, yaitu yang pertama ada 5W1H, dan yang satu adalah Fishbone. Yang pertama, mari kita bahas tentang metode 5W1H. Seperti yang kita ketahui, 5W1H merupakan singkatan dari what, who, why, when, dan where. Dan hanya adalah how. What akan menceritakan apa yang terjadi pada kasus tersebut. Who, siapa yang terlibat. Why, kenapa bisa terjadi. When, kapan terjadinya. Where, di mana terjadinya. Dan yang terakhir how, bagaimana bisa terjadi. Metode ini sangatlah sederhana, sistematis, serbaguna, dan komprehensif atau menyeluruh. Contohnya, di bawah ada kasus berupa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mencapai rata-rata 7-8% per tahun. Hal itu karena adanya kegiatan ekonomi yang semakin masif, terutama pada UMKM. Pemerintah diketahui melontorkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 34,1 triliun. Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai beberapa kali lipat. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin juga banyak berkurang. Nah, what-nya adalah jumlah penduduk miskin berkurang. Who-nya, masyarakat Indonesia. Why-nya, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8%. When-nya, beberapa tahun terakhir. Where-nya, di Indonesia. Dan how-nya, pemerintah mengelontorkan KUR 34,1 triliun rupiah kepada UMKM. Begitu cara memakai metode analisa 5W1H. Berikutnya ada metode Fishbone. Metode ini ditemukan oleh seorang ilmuwan di Jepang pada tahun 60-an yang bernama Dr. Kaoru Ishikawa. Ilmuwan kelahiran 1915 di Tokyo, Jepang, dan juga alumni Teknik Kimia Universitas Tokyo. Diagram ini menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan karakteristik kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Pada dasarnya, diagram Fishbone dapat dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah, membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah, membantu dalam menyelidiki atau pencairan fakta lebih lanjut, mengidentifikasi tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, membahas isu secara lengkap dan rapi, dan menghasilkan pemikiran baru. Nah, ada beberapa jenis Fishbone diagram yang dapat kita pakai sesuai dengan kriteria yang ada. Pertama, ada the 4M. Biasanya digunakan untuk perusahaan manufaktur. 4M ini berisi machine, method, material, dan manpower. Setelah itu ada juga the 4S untuk industri jasa.
Yang pertama ada surroundings, supplier, system, dan skills. Ketiga, ada the 8P, yaitu bisa digunakan pada industri jasa. Beda dengan 4S, 8P ini mencakup people, process, policies, procedure, price, promotion, place or plan, dan yang terakhir ada produk. Selanjutnya ada the 4Ps untuk manajemen pemasaran. Mencakup pertama ada price, produk, place, dan yang terakhir ada promotion. Kita lanjut. Contoh analisa dengan metode fishbone. Kecelakaan di Piper Alpha, jenis pabrik industri minyak dan gas lepas pantai platform dengan berat 20.000 metric ton di Laut Utara yang memproduksi natural gas, crude oil, dan liquefied petroleum gas. Kronologi peristiwa. Kejadian dimulai saat jam 6 sore, waktu di mana setiap izin kerja harus di close out atau diperpanjang. Seorang pekerja engineer tidak menjalankan komunikasi kepada supervisor saat ia menutup izin. Menutup izin kerjanya. Padahal pekerjaan tersebut masih belum selesai dan akan dilanjutkan besok harinya. Tanpa ada yang menyadarinya, sebuah permit yang lain dikeluarkan untuk pekerjaan lain, di mana pekerjaan tersebut seharusnya dilakukan setelah pekerjaan pertama selesai. Pekerjaan kedua tersebut menyebabkan gas yang bertekanan bocor. Akibatnya, ledakan pertama dikarenakan pipa gas berukuran 3 kaki yang bertekanan pecah. Berdasarkan desain dari platform itu sendiri, posisi control room sangat dekat dengan lokasi kebakaran, di mana control room tersebut seharusnya berfungsi sebagai pusat komando apabila terjadi emergensi, dan desain firewall proof yang ada ternyata juga tidak mampu bertahan. Maka akhirnya control room tersebut ditinggalkan dan petugas control room hanya bisa mengirim berita Mayday yang diterima oleh Rick tetangga, yaitu Claymore dan Tartans. Public announcement gagal dilakukan, sehingga pekerja-pekerja tidak ada yang tahu apa yang terjadi dan tidak menerima instruksi lebih lanjut. Singkat kata, emergency response plan gagal dieksekusi. Kemudian, Gillage System sebagai sistem proteksi kebakaran tidak berfungsi karena kebetulan sedang dalam kondisi manual akibat ada pekerjaan yang menyelam. Dari auto di switch ke manual untuk menghindari si penyelam tersedot oleh sistem yang memanfaatkan air laut ini. Dikarenakan sistem tanggap darurat yang gagal dilaksanakan, sistem bot penyelamat pun tidak sukses dilakukan. Pekerja-pekerja yang tidak mendapatkan instruksi keadaan darurat berusaha menyelamatkan diri pun juga gagal. Beberapa yang tahu situasi berhasil meninggalkan rig. Beberapa ada yang terpaksa melompat dari atas rig dengan ketinggian kurang lebih dari 100 kaki atau 30 meteran. Sayangnya kebanyakan dari mereka terperangkap di ruang tempat tinggalnya atau living quarter. Manajer kedua rig tetangga tersebut tidak berani mengambil keputusan menyetop produksi karena konsekuensi yang sangat amat mahal dari sisi produksi. Ia harus menelpon manajer onshore untuk mengkonfirmasi lebih dahulu. Sang asisten tersebut teriak-teriak, "Can we just shut it down now? There's a second explosion." Akhirnya si manajer dengan terbata-bata mengatakan, "Oke, shut it down." Tapi sayang, sudah terlambat. Si platform besar itu akhirnya meleleh akibat panas ribuan derajat Celcius. Nah, di sini kita akan memakai 6M. Terdapat manpower, machine, method, measurement, material, dan mother nature. Cara penggunaannya adalah pertama, di bagian kepala di depan, kita akan menaruh akibatnya apa, yaitu gas bertekanan bocor, terjadi ledakan pada pipa gas yang bocor. Pertama ada di bagian mesin, di bagian pompa. Pompa belum selesai diperbaiki. Itu salah satu mungkin penyebabnya. Dari manpower, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kedua, bisa juga kegagalan berkomunikasi.
Dari kegagalan berkomunikasi, dapat kita simpulkan bahwa tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Kemudian, Mother Nature. Sistem firewall proof tidak mampu bertahan. Kemudian di metode, kita bisa menyimpulkan belum ada sistem emergency dan sistem izin kerja yang bagus. Dari sistem izin kerja, kita bisa melihat bahwa rendahnya kepatuhan pekerja. Selanjutnya ada di bagian material. Di material pipa gas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak dapat menahan gas yang bertekanan tinggi. Terakhir, ada di measurement. Posisi control room dekat dengan kebakaran, yang dapat mengakibatkan informasi dan instruksi tidak dapat berjalan dengan baik saat adanya emergency. Selanjutnya, ada delay system tidak berfungsi. Dapat disimpulkan delay system dalam kondisi manual sebab pekerjaan penyelaman. Kita menyimpulkan bahwa dari semuanya yang dapat menjadi masalah utama adalah posisi control room terlalu dekat dengan kebakaran. Terus kedua ada delay system yang tidak berfungsi. Ketiga ada sistem emergency yang belum ada. Yang terakhir sistem izin kerja. Jadi begitulah cara penggunaan metode fishbone diagram.